Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Tolong yang tahu info damkar, kejadian di Pringombo Hokcun, tolong segera. Sebuah kandang ayam dekat permukiman di Pringsewu ludes terbakar. Lima karyawan pabrik singkong di Tulang Pawang Barat kritis dan 1 tewas akibat terkena ledakan mesin pengering tapioka. Stok bahan bakar solar menipis, antrian kendaraan di SPBU terjadi di mana-mana. Puluhan warga desa Sabuk 4, Kecamatan Abung Kunang, Kecamatan Lampung Utara, Puluhan warga desa Sabuk 4, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, Rabu siang berunjuk rasa di kantor Bupati Lampung Utara. Masa menuntut Bupati memecat Kepala Desa Sabuk 4 bernama Anita akibat diduga melindungi terduga pelaku pencabulan terhadap putri remaja hingga hamil. Terduga pelaku dan korban tinggal bertetangga. Menurut massa, Kepala Desa Sabuk 4 diduga mengintervensi keluarga korban untuk mau berdamai dengan keluarga terduga pelaku supaya pelaku tidak ditangkap polisi. Segera tadi Bupati mengambil langkah untuk segera mencopot, memberhentikan Anita. Dalam kasus apa itu, Bang? Dalam kasus dugaan melindungi pelaku cabul dan melakukan intimidasi terhadap korban yang saat ini masih trauma. Itu sudah berapa kali, Bang? Kejadian ini di samping keluarga kami mungkin sudah 3 kali, yang sudah 3 kali. Bang, jika tuntutan kita tidak dipenuhi oleh Pemkab dalam waktu lama, apa yang akan kita lakukan? Saya jamin kami akan mengerahkan massa dari pihak keluarga dan masyarakat Sabuk 4 lebih besar dari hari ini. Sementara itu, Kepala Desa Sabuk 4 Adita membantah tuduhan massa. Ia menyatakan perdamaian keluarga korban dan terduga pelaku disaksikan pamong desa lainnya dan digelar penuh kesadaran tanpa ada tekanan atau intervensi. Saya intimidasi, saya ini buktinya mana saya intimidasi, buktinya mana saya memaksa damai. Oke, jadi Ibu membantah tidak mengintimidasi ya. Iya, Tapi yang mana? Itu kan disaksikan kedua belah pihak, ditandatangani kedua keluarga. Ada Babinsa juga di sana, ada sekde saya di sana, ada pihak sekolah. Terus saya intimidasi di mana? Ya, kalau itu memang ada hubungan keluarga, dan jangan disangkut pautkan. Mau dia keluarga saya, kalau memang dia bersalah silakan dihukum. Saya sudah bilang di depan keluarga yang perempuan, walaupun dia masih ada ikatan keluarga dengan saya, kalau memang dia bersalah silakan dihukum. Bu, itu saya sampaikan di depan keluarga yang perempuan. Kami itu supaya meredam. Bukan bermaksud mengintimidasi supaya berdamai. Iya, saya tidak tahu kalau itu korban pemerkosaan, Pak. Setahu saya itu memang hubungan murni perselingkuhan, bukan pemerkosaan. masalah pelanggaran yang diduga pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, Pemda Lampung Utara dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati akan membentuk tim dalam rangka melakukan investigasi terhadap segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Sabuk 4. Apakah nanti dia benar atau tidak benar, kita tunggu saja hasil investigasi. Kalau dia terjadi pelanggaran berat, mungkin saja dia bisa ada sanksinya administratif ataupun sanksinya pidana. Terkait tuntutan massa, Pemda Lampung Utara akan membantu tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Jika terbukti bersalah, Pemda tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada Kepala Desa Sabuk 4 dan aparatur desa lainnya yang terlibat. Namun sebaliknya, jika tidak terbukti, maka warga diminta untuk mematuhi aturan dan tidak memperpanjang masalah tersebut sebab telah disepakati oleh semua pihak. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Petugas Direktorat Samapta Polda Lampung dan Dinas Sosial Rabu siang menggelar razia gelandangan, pengamen dan pengemis yang berkeliaran di Bandar Lampung.
Para gelandangan dan pengemis tersebut merupakan warga pendatang dari berbagai daerah yang tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP yang mencari keberuntungan di Jalan Raya Kota Bandar Lampung. Salah satu pengamen yang ditangkap merupakan pria lansia warga Kabupaten Waikanan. Ia telah beberapa kali ditangkap dan diberi pembinaan petugas dinas sosial, namun tetap mengulangi perbuatannya. Pria ini menetap di Bandar Lampung dengan menyewa rumah untuk ditinggali bersama istrinya. Ini yang kedua kalinya kami amankan dan kami serahkan ke dinas sosial. Yang pertama sudah dikirim sama dinas sosial langsung ke panti dan dia sudah berjanji untuk tidak mengulangi. Adapun hari ini kembali kami temukan yang bersangkutan melakukan hal yang sama dan kembali kami serahkan ke dinas sosial. Hari ini kami sampai kemarin itu adalah suatu bentuk wujud penelusuran langsung. Jadi karena selama ini yang bersangkutan adalah mengaku warga Kabupaten Waikanan. Ya. Setelah kita telusuri sini, memang di sini dia tidak bisa menunjukkan KTP maupun KK. Yang semula dari dinas sosial berniat untuk dikembalikan ke kampung halaman. Dalam razia tersebut, petugas menangkap beberapa orang gelandangan, pengamen, dan pengemis. Mereka dibawa ke kantor dinas sosial untuk didata dan dilakukan pembinaan. Rabilasto melaporkan dari Bandar Lampung. Ini yang punya rumah Pak Menteri. Assalamualaikum. Pak Ferdiansyah. Jumlah warga penduduk miskin ekstrim di Lampung masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik atau BPS Lampung 2024 jumlahnya mencapai 79.000 jiwa atau setara 0,9% dari jumlah total warga di Lampung. Namun meski demikian, jumlah itu merupakan angka terendah dalam beberapa tahun terakhir. Warga miskin ekstrim adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, dan lainnya. Berdasarkan standar Bank Dunia, miskin ekstrim adalah warga yang berpenghasilan di bawah Rp400.000 per bulan. Pada Rabu siang, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Menduk Bangga, Mihaji, mengunjungi salah satu keluarga miskin ekstrim di Desa Sri Basuki, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Menurutnya, 2 balita dari keluarga ini beresiko menderita stunting akibat kemiskinan. Menteri menyalurkan bantuan perbaikan rumah dan fasilitasnya, serta bahan makanan dalam upaya pengentasan angka stunting. Ini saya kunjungan ke KRS. Apa itu KRS? Keluarga resiko stunting. Dia punya anak 3, balitanya 2. Dilihat dari berat badan dan tinggi badan, kelihatannya memang ada potensi. Kemudian setelah dicek sama Pak Bupati sekaligus dokter, ternyata signifikan. Kenapa begitu? Ada pengaruhnya, kita cek di belakang, MCK-nya di belakang, kemudian juga air bersihnya yang tadi menjadi catatan, sehingga alhamdulillah kita bantu rumah layak tidak huni. Kemudian yang lain-lainnya nanti kita koordinasikan, termasuk Pak Bupati mau turun tangan tadi nyari kapusnya atau dari Dinas Kesehatan yang nanti akan merapikan di belakang. Karena di belakang itu menurut Pak Bupati salah satu potensi sebab yang tadi saya sampaikan. 5 tahun. Emang kondisi dari awal seperti ini. Tanggapan kita setelah mendapat bantuan dan informasi kita membantu dari rumah seperti apa nih Pak? Seperti agak gedenya Pak suaranya. Yang layak aja. Harapannya apa nih Pak? Ditempati nyaman, terus ya buat anak-anak nyaman lah. Gitu aja sehat. Kita udah berapa lama Tinggal di sini, Pak. Tinggal di sini. Kalau tinggal di sini udah bangun ini udah 5 tahun. Ya. Berarti kepemilikan tanahnya dia Bapak sendiri? Iya. Siapa aja yang tinggal di sini, Pak? Ya keluarga ini. Berapa Pak? Berempat aja. Ada 1. 5 sama anak. Tapi yang 1 kan masih sekolah. Jadi anak pribadi ya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada 1000 hari setelah kelahiran bayi. Kondisi itu berdampak jangka panjang hingga dewasa bahkan lansia. Karena pertumbuhan otak dan organ lainnya terganggu. Stunting bisa disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.